Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi qad akhrajana min al-jannati ila al-jannah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa menitipkan nikmat kesehatan, kesempatan kepada kita semua sehingga masih mampu kita melangkahkan kaki mengayunkan tangan menuju rumah Allah yang sangat mulia. Akan datang nanti masanya di mana sahabat saudara akan bertanya, si fulan sudah 2 hari 2 kali subuh tidak datang. Akan datang nanti masanya pertanyaan, si fulan sudah lama tidak datang. Akan datang nanti masanya, si fulan apakah sudah tidak berada di rumah. Kenapa pertanyaan ini akan datang? Karena setiap masa dan waktu itu tidak bisa dikembalikan dan tidak bisa didapatkan untuk di masa yang akan datang. Masa yang telah berlalu itu akan terus menjadi kenangan, dan masa depan itu yang akan datang akan menjadi sebuah tujuan. Maknanya apa? Nikmat, salah satu nikmat yang paling besar dalam kehidupan kita itu adalah bangun di waktu subuh. Bangun subuh, mandi, kemudian siap-siap untuk berjamaah subuh di masjid. Yang terbiasa dengan datang ke masjid, nanti ada masanya kawan-kawan akan bertanya dulu si anu itu si fulan sering datang ke masjid, sekarang dia kemana? Ternyata nikmat bangun subuh itu sudah mulai dikurangi oleh Allah. Mungkin bangun di rumahnya tapi tidak sanggup lagi kakinya. Maka ini adalah nikmat terbesar dalam kehidupan kita. Bangun subuh, datang ke rumah Allah, kemudian melaksanakan ibadah di rumah Allah, bermunajat kepada Allah dengan niat adalah ilahi anta maksudi wa ridha maksudi, kemudian juga dengan niat adalah taqarrub ila Allah. Kemudian mudah-mudahan kita semua selalu dan senantiasa hendaknya digolongkan oleh Allah kepada hamba yang pandai bersyukur dengan titipan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam senantiasa kita kirimkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz sekurang-kurangnya lafaz Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Bapak Ibu, ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kajian kita pada subuh kali ini bahwa kehidupan yang kita lalui ini sangat singkat dan terasa pada zaman sekarang ini waktu itu terlalu cepat. Maka di dalam kehidupan ini adalah ujian. Dalam kehidupan banyak ujian yang bisa kita dapatkan dan bisa kita yang diberikan oleh Allah kepada kita. Maknanya apa? Maknanya hidup ini adalah ujian. Setiap manusia memiliki ujiannya yang berbeda-beda. Tidak ada ujian yang sama. Kalaupun itu ujiannya sama dari Allah, maka caranya yang berbeda kepada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya hidup adalah ujian. Ujian adalah sebuah tantangan yang mesti kita lalui
dan mesti kita lewati untuk di masa dan waktu yang akan datang. Kenapa kita mengkaji dan membahas tentang ujian? Maka berdasarkan ujian itulah Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah syariat kepada kita sebagai umat Islam. Dari Nabi Muhammad SAW terjadinya sebuah peristiwa yang sangat besar, sebuah syariat yang sangat kita jadikan dan kita ingat-ingat dan kita laksanakan setiap tahunnya, yang dinamakan dengan hari kurban. Nabi Ibrahim alaihissalam diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali diuji dengan seorang pemimpin yang sangat zalim. Di saat itu pemimpin raja yang memimpin di saat itu sangat zalim kepada setiap ada anak laki-laki yang lahir, maka diinstruksikan dan diberikan sebuah perintah untuk membunuh anak laki-laki tersebut. Begitulah zalimnya seorang pemimpin pada masa itu. Lahirlah Ibrahim alaihissalam, lalu besarlah Nabi Ibrahim. Singkat cerita, Nabi Ibrahim diuji oleh Allah. Yang kedua diuji dengan seorang ayah. Ini sangat ujian yang sangat besar kepada Ibrahim alaihissalam. Diuji dengan seorang ayah yang membuat patung yang namanya Azar. Ayah Ibrahim kerjanya membuat patung, kemudian patung itu dijual, kemudian patung itu disembah. Ini ujian yang sangat sulit kepada Nabi Ibrahim. Apakah Nabi Ibrahim merasa bahwa ini akan menentukan keimanannya kepada Allah? Ternyata tidak. Nabi Ibrahim setiap hari, setiap waktu menyampaikan kepada ayahnya bahwa patung yang engkau sembah itu bukanlah Tuhanmu, wahai ayahku. Bahwa patung yang engkau buat, engkau jual yang disembah oleh umat manusia bukanlah Tuhan yang sebenarnya. Lalu Nabi Ibrahim mengatakan Tuhan yang sebenarnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Lalu ayahnya tidak percaya, bahkan ayahnya berkata kepada Ibrahim, wahai Ibrahim, kalau seandainya engkau tidak berhenti untuk menceramahiku, maka akan aku lempar engkau dengan batu. Begitulah ayah Ibrahim kepada dirinya. Marahkah Nabi Ibrahim? Tidak. Nabi Ibrahim tidak marah kepada ayahnya. Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, ya Allah, berkata kepada ayahnya, wahai ayahku, aku berdoa kepada Tuhanku supaya Tuhanku memaafkan kesalahanmu, dan Allah memaafkan dan mengampunkan dosamu, wahai ayahku. Begitulah Nabi Ibrahim kepada ayahnya. Ujian yang pertama adalah ujian orang tua. Ayahnya yang membesarkan dia, ayahnya yang memberikan dia makan, ayahnya yang mendidik dia, ternyata tidak mau menyembah Allah. Diuji oleh Allah, pertama kali keimanannya adalah ujian keluarga. Maknanya apa? Maknanya hidup ini penuh dengan ujian. Kita juga diuji. Memang tidak semua kita bisa menjadi orang tua, tetapi setiap kita yang dilahirkan ini memiliki orang tua. Ayah dan ibu kita itu adalah ujian bagi kita. Kalau mereka sudah berumur 60, 70, 80 tahun, maka hanya satu obatnya bagi kita sebagai anak di saat merawat mereka, di saat ingin membahagiakan mereka, di saat hari tuanya, di saat dia akan kembali kepada sang Khalidnya. Hanya satu kunci bagi kita sebagai anak adalah sabar dalam menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ayahnya Ibrahim marah dia kepada Ibrahim ketika Nabi Ibrahim mengajaknya untuk menyembah Allah. Ayahnya marah, lalu dia berkata kasar kepada Nabi Ibrahim. Apakah Ibrahim membalasnya dengan kasar? Tidak, meskipun ayahnya tidak menyembah Allah, tapi Nabi Ibrahim membalasnya dengan lembut dan dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai anak
Hari ini mungkin ada di rumah kita orang tua yang sudah berumur 60 sampai 80 tahun. Kita lihat mungkin perangai setiap hari berbeda-beda. Semakin hari semakin meningkat, semakin hari semakin kembali kepada masa kecilnya. Itulah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita sanggup menghadapi ujian tersebut, kalau hati kita teguh dan sabar menghadapi ujian itu, maka kita akan mendapatkan balasan terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayah ibu adalah ujian bagi kita. Kaum muslimin, bapak-bapak, ibu, ayah, bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selesai daripada ujian seorang ayah, lalu Nabi Ibrahim apakah diberhentikan ujian dari Allah? Ternyata Allah tambah lagi ujian yang sangat besar dari Allah kepada Nabi Ibrahim. Diuji dengan seorang ayah yang tidak mau diajak menyembah Allah. Nabi Ibrahim sabar dan Nabi Ibrahim akan menghembus kepada ayah dan ibunya. Lalu diuji kemudian Nabi Ibrahim dengan seorang pemimpin kembali yang sangat zalim. Dikatakan pemimpin yang sudah kalah dengan akal dan pikiran. Dikatakan pemimpin ini sudah kalah dengan isi kepalanya, maka dia bermain dengan isi tangan dan ototnya. Ketika Nabi Ibrahim dituduh menghancurkan berhala-berhala mereka, menghancurkan patung-patungnya, Nabi Ibrahim dizalimi. Lalu Nabi Ibrahim dimasukkan ke dalam kobaran api yang sangat besar. Dibakar Nabi Ibrahim. Apakah Nabi Ibrahim terbakar? Sedikit pun kulit dari Ibrahim tidak dibakar oleh Allah, karena Allah berkata salamun ala Ibrahim. Maka Allah selamatkan Nabi Ibrahim di dalam kobaran api yang sangat besar. Mudah bagi Allah untuk menyelamatkan Ibrahim, senang bagi Allah untuk membuat Ibrahim selamat. Bagaimanapun besar api yang berkobar, ternyata Allah menginginkan Nabi Ibrahim ini selamat. Diuji oleh Allah dengan api yang sangat besar. Ternyata tidak terbakar dirinya dan tidak terbakar hati Ibrahim alaihissalam. Dan tahukah Nabi Ibrahim kepada rajanya? Tidak. Marahkah Nabi Ibrahim? Tidak. Nabi Ibrahim serahkan kepada Allah. Dia bertawakal kepada Allah dengan apa yang terjadi kepada dirinya. Kita sebagai manusia yang penuh dengan ujian, diuji dengan anak yang tidak patuh kepada kita, diuji dengan istri yang melawan membangkang kepada kita, diuji dengan suami yang setiap malam keliuran, diuji dengan suami yang bermain judi, diuji dengan suami yang tidak mau datang ke masjid, diuji dengan keluarga sanak famili, diuji kita dengan ekonomi, diuji kita dengan pangkat dan jabatan, diuji kita dengan semua hal dalam kehidupan dunia ini. Bahkan ada kadang-kadang kita dicegat oleh kawan sendiri kita, oleh teman kita, kita marah. Ternyata Allah menguji hati kita. Apakah hati kita masih bergantung kepada Allah atau hati kita bergantung kepada manusia? Kaum muslimin, Bapak Ibu ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ujian yang kedua, yang paling besar diberikan oleh Allah adalah di saat Ibrahim dibakar di dalam kobaran api yang sangat besar. Ternyata Allah menyelamatkan Nabi Ibrahim. Mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyelamatkan Ibrahim alaihissalam. Lepas ujian dari seorang ayah, lalu ditambah dengan ujian seorang pemimpin yang zalim kepada Ibrahim alaihissalam. Kemudian lepas dari itu habiskan ujian terhadap Ibrahim. Belum habis ujian kepada Nabi Ibrahim, Allah uji kembali Nabi Ibrahim dengan seorang keturunan. Allah tak berikan keturunan kepada Ibrahim. Berapa lama Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah? 86 tahun Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi habli minas shalihin, meminta seorang keturunan kepada Allah. Lalu apakah Allah kabulkan? Semudah itukah Allah mengabulkan? Kalau seandainya Allah menginginkan kun fayakun, sedetik saja Allah berikan. Tapi ternyata Allah uji hati Nabi Ibrahim, Allah uji pikiran Nabi Ibrahim, Allah uji jiwa Nabi Ibrahim
dengan tidak diberikan seorang anak dan keturunan selama 86 tahun. Nabi Ibrahim meminta kepada Allah, Rabbi habli minas sholihin. Bagi kita kadang-kadang ada keinginan terdetik di dalam hati kita, baru 1 bulan, baru 2 bulan, baru 1 tahun kita meminta, ya Allah murahkan rezekiku, ya Allah panjangkan umurku, jadikan anakku anak yang soleh, berikan kami keberkahan hidup di dunia, ya Allah. Baru 20 tahun kita berdoa kepada Allah, merasa bahwa Allah tidak adil, merasa bahwa Allah tidak mengabulkan setiap doa kita. Bukankah Allah berjanji dalam Al-Quran, ud'uni astajib lakum, mintalah kepada Allah akan aku kabulkan. Nabi Ibrahim diuji yang ketiga yang paling sulit, yaitu adalah keturunan. 86 tahun Nabi Ibrahim diuji pada Allah. Kita baru 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Kenapa kita berhenti meminta kepada Allah? Bukankah Dia Hayyun, Dia yang Maha Hidup, Dia yang memberikan rezeki, Dia yang memberikan kehidupan? Bukankah Dia yang menguji kita? Bukankah Dia yang mencabut ujian itu? Bukankah Dia yang memberikan segalanya kepada kita? Kenapa kita lagi dengan Allah? Ternyata Allah menguji hati kita. Bagaimana Allah menguji Ibrahim alaihissalam. Kita memang tidak seorang nabi, kita bukan seorang rasul, kita bukan seorang kiai, kita bukan seorang ulama, tetapi tidak ada bedanya hati seorang manusia. Orang yang hina pun, orang yang tidak berpangkat pun, orang yang tidak berjabatan pun, orang yang mempunyai jabatan pun, tidak ada bedanya hatinya dengan orang ya dimanapun dia, siapapun dia dan bagaimanapun bentuknya, karena yang dipandang oleh Allah itu adalah hati manusia, bukan bentuk jabatan pangkat dan jabatan kita. Nabi pun Allah pandang hatinya, Rasul pun Allah pandang hatinya. Kita manusia tetap yang dipandang oleh Allah hati kita. Kenapa kita berhenti meminta kepada Allah sementara baru 10, 20 tahun, kadang-kadang baru 15 tahun rajin datang ke rumah Allah? Maka ujian yang ketiga yang paling berat kepada Ibrahim, diuji dengan seorang anak dan keturunan. Nabi Ibrahim minta kepada Allah, 86 tahun namanya berdoa, lalu dikabulkan oleh Allah. Sudahkah ujian kepada Ibrahim? Belum. Masih ada ujian kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Tidak cukup sampai di sana saja, tidak cukup sampai di situ saja ujian kepada Ibrahim. Lalu Allah uji Nabi Ibrahim dengan seorang anak yang 86 tahun Nabi Ibrahim minta, dikabulkan Allah. Kemudian dibesarkan dengan kasih sayang, dibesarkan dengan hati penuh cinta, dibesarkan dengan bagaimanapun sayang kepada anaknya, memberikan semua hal yang diinginkan oleh Ismail alaihissalam. Besarkan oleh Ibrahim, selesaikan ujian Ibrahim. Belum berakhir ujian Nabi Ibrahim alaihissalam, terakhir ujian yang sangat besar, ujian yang sangat sulit kepada Nabi Ibrahim. Allah masih menguji hati dan iman Nabi Ibrahim. Allah uji dia dengan menyuruh dan memerintahkan Nabi Ibrahim untuk mengorbankan Ismail alaihissalam. Anak yang dibesarkan dari kecil sampai dia menjadi anak-anak, sampai dia menjadi remaja, dibesarkan dengan kasih sayang. 86 tahun lamanya berharap akan ada seorang keturunan. Ketika diberikan keturunan, dibelai, dikasih sayangi, diberikan perhatian, dirawat dari kecil sampai remaja, Ibrahim membesarkan anaknya dengan istrinya. Lalu ketika besar, Allah minta itu anak kembali kepada Allah. Apakah Nabi Ibrahim marah kepada Allah? Nabi Ibrahim tidak marah kepada Allah. Apa kata Nabi Ibrahim? Apa kata Ismail alaihissalam kepada ayahnya? Wahai ayahku, kalau seandainya memang itu perintah dari Allah, aku ikhlas dan ridho untuk kau korbankan, wahai ayah. Begitulah hati seorang nabi dan seorang rasul yang dititipkan oleh Allah. Memang kita bukan seorang nabi dan seorang rasul, tapi hati itu bisa kita dapatkan bila mana keyakinan kita, bila mana keimanan
berbagai macam ujian yang datang kepada Nabi Ibrahim, mulai dari ayahnya, kemudian pemimpin, kemudian diuji dengan tidak diberikan keturunan selama 86 tahun, kemudian diuji ketika sudah diberikan apa yang diinginkan, diminta kembali oleh Allah. Sabarkah Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim sabar dan tetap istiqomah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan tetap yakin bahwa Allah adalah Tuhan. Kita kadang-kadang baru ujian, anak jatuh, anak sakit, suami sakit, baru setahun, 2 tahun, kita berkata Allah tidak adil. Kenapa Allah titipkan ini kepada kami? Kenapa Allah tidak titipkan kepada orang lain? Maka mesti hanya satu yang mesti kita ingat, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Maka Allah tidak akan menitipkan ujian itu di luar dari batas kemampuan kita. Mungkin secara logika, mungkin secara hati kita merasa bahwa ini tidak mampu, tapi ternyata di hadapan Allah kita mampu untuk menghadapi ujian itu. Maka dari ujian Nabi Ibrahim inilah kita belajar ayat bunda bahwa ternyata kehidupan ini adalah ujian bagi kita. Banyak ujian yang datang dalam kehidupan kita, berbeda ujian dari setiap manusia, berbeda ujian yang datang dalam kehidupan. Maka hanya satu kunci bagi kita untuk menghadapi ujian itu adalah tawakal ila Allah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita dekat kepada Allah, maka semakin ujian itu akan datang kepada diri kita. Semakin kita beriman bertakwa kepada Allah, maka semakin ujian itu akan datang. Ternyata Allah ingin melihat bagaimana kadar keimanan kita. Ternyata Allah ingin melihat bagaimana hati kita kepada Allah. Apakah hati ini masih bercabang kepada yang dunia ini atau tetap kepada Allah? Maka Allah ingin melihat itu. Maka ujian diberikan kepada kita, lolos kita, lulus kita, selesai kita dari ujian itu, maka akan ada ujian yang lebih besar yang menyebabkan kita akan semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka peristiwa korban yang selalu kita ingat-ingat itu adalah cara bagi kita untuk taqarrub ila Allah. Hewan yang kita korbankan, ikut kita berkorban sekali dalam setahun, maka itu adalah cara bagi kita untuk taqarrub ila Allah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, kaum muslimat, bapak ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selesaikah ujian Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim alaihi salam diberikan Allah umur 200 tahun lamanya, diuji dengan berbagai macam, mulai dari Nabi Ibrahim kecil sampai dia menjadi tua dan menjadi seorang nabi dan rasul, diuji oleh Allah. Maknanya bahwa kehidupan ini terlepas daripada ujian dunia, maka dunia ini hanyalah sementara. Dunia ini hanyalah sementara. Dunia ini hanyalah tipuan yang semuanya akan kembali kepada Allah, yang semuanya akan kembali kepada tempat yang sebenarnya yang kekal abadi nanti ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah berputus asa kepada Allah. Ittaqullah, takutlah kepada Allah, dekatkan diri kepada Allah dimanapun kita berada, bagaimanapun keadaan kita, tetap yakin bahwa Allah yang akan menolong kita. Apapun permasalahan, apapun ujian yang terjadi dalam kehidupan kita di dunia ini, yakin dan percayalah bahwa Allah yang memberikan dan Allah akan mengambil ujian tersebut. Jangan mudah putus asa, jangan berhenti meminta kepada Allah, jangan berhenti berdoa kepada Allah. Bagaimanapun Nabi Ibrahim 86 tahun lamanya menginginkan seorang anak, yang tetap berdoa, Rabbi habli minas sholihin. Apapun yang kita inginkan di dunia ini, kembali kepada konsepnya bahwa tidak ada doa yang tidak dikabulkan oleh Allah. Semua doa itu dikabulkan oleh Allah, tetapi Allah melihat masa dan waktu yang tepat untuk doa itu dikabulkan.
Jangan-jangan doa kita belum dikabulkan, ditunda oleh Allah karena sebab dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah merasa kita yang senantiasa setiap waktu 5 waktu sehari semalam datang ke masjid menjadi orang yang tidak berdosa. Jangan merasa bahwa kita yang setiap waktu berzikir kepada Allah menjadi orang yang tidak memiliki dosa. Jangan pernah merasa sebab perasaan itulah yang menjadi dosa bagi kita. Perasaan itulah yang menjadi maksiat kepada Allah. Perasaan itulah yang melemahkan iman kita. Perasaan itulah yang melemahkan hati kita di hadapan Allah. Karena tidak perlu kita melihat dan mencari nilai di mata manusia, tapi mencari nilai di mata Allah Subhanahu wa taala. Makanya pada awal tafsir tadi yang bacakan ilahi anta maksudi wa ridha maksudi. Apapun ibadah kita, haraplah apa yang kita harapkan hanya satu ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap ujian yang kita sampaikan tadi, kita ambil hikmah dari ujian-ujian Nabi Ibrahim itu. Beratnya ujian Nabi Ibrahim, diuji dengan orang tua kita, juga diuji dengan ayah dan ibu kita, diuji dengan pemimpin hari ini, kita juga diuji dengan pemimpin-pemimpin kita, diuji kita dengan anak. Mungkin anak itu adalah amanah bagi kita. Menyanyiakan amanah bisa menyebabkan kita masuk ke dalam neraka Allah. Anak yang dititipkan kepada bapa dan ibu adalah amanah. Bila amanah itu tidak diperbaiki, tidak dibuatkan jalan yang baik kepadanya, tidak menjadi anak yang soleh dan soleha, maka amanah itu nanti bisa menyebabkan kita masuk ke dalam neraka Allah dan bisa menyebabkan kita masuk ke dalam surga Allah. Maka anak adalah amanah. Nabi Ibrahim, maka bersyukurlah kita yang dititipkan anak. Baru 3 tahun, 4 tahun sampai hari ini kita dititipkan anak oleh Allah, maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab Nabi Ibrahim 86 tahun lamanya berdoa kepada Allah, setiap waktu berdoa dan minta kepada Allah, baru Allah mengabulkan. Sementara kita dititipkan amanah, tidak kita jaga amanah dari Allah, maka 2 kemungkinan. Yang pertama, anak akan mampu membawa orang tuanya masuk ke dalam surga bila anak itu menjadi orang yang soleh, bila anak itu menjadi hafizul Quran, bila anak itu pandai dan bisa dalam syariat agama Allah dan memperjuangkan agama Allah, maka insya Allah dia akan mampu membawa orang tuanya masuk ke dalam surga. Tapi bila anak itu tidak pernah dididik mengaji, bila anak tidak pernah dididik untuk sholat, menjadi orang ingkar dia, menjadi seorang pemaksiat dia, menjadi seorang pemabuk dia, menjadi seorang penjudi dia, menjadi seorang perampok dia, karena sebab tidak pernah diajarkan oleh ayah dan ibunya, maka nanti ayah dan ibunya akan bisa dibawa oleh anaknya masuk ke dalam neraka. Maka ujian terbesar bagi kita adalah anak di dalam kehidupan kita. Kemudian yang keempat, ujian dari Ibrahim setelah anak ini diberikan kepada Ibrahim, lalu diuji kembali keimanan Ibrahim alaihissalam dengan untuk mengorbankan Nabi Ismail alaihissalam. Ternyata Nabi Ibrahim tidak luntur imannya kepada Allah, tidak meleleh imannya. Nabi Ibrahim bertambah kuat imannya kepada Allah. Semakin diuji semakin kuat, semakin diuji semakin kuat. Begitulah hati kalau sudah dekat dengan Sang Khalik, begitulah hati kalau sudah hampir dekat dengan Allah, begitulah hati kalau sudah bersamai Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak akan ada yang merasa berat ujian apapun yang dititipkan Allah, maka dia hanya berkata, "Ilahi anta maksudi wa ridha maksudi." Dunia ini hanya sementara dan akan kembali kepada Allah. Hanya satu tujuannya. Kalau memang Allah sudah ridho dengan kehidupan kita, kalau Allah sudah ridho dengan ujian kita, maka akan semakin bertambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi bila mana hati kita jauh dari Allah, hati tidak dekat kepada Allah, bila mana ujian itu datang dalam kehidupan kita, merasa semakin jauh kepada Allah, jauh dan semakin jauh. Orang yang jauh dari Allah dan keluar dari agama Islam sebab tidak sanggup
sanggup menerima ujian dalam kehidupan dunia ini. Kaum muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka untuk itu bagi kita yang masih diberikan kehidupan oleh Allah, apapun ujian kita serahkan semua kepada Allah. Usaha kita sudah, berdoa kita sudah, tawakal kepada Allah sudah kita tawakalkan, tinggal menunggu hasil dari Allah. Apapun keputusan Allah, apapun yang diberikan kepada kita, itulah yang terbaik dari Allah, bukan yang terbaik bagi diri kita, tetapi yang terbaik bagi Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, Bapak Ibu yang mulia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka pada subuh hari ini kami kembali mengingatkan kepada hati kita untuk tetap istiqamah kepada Allah, meminta dan berdoa kepada Allah untuk berkokoh iman kita kepada Allah, supaya kita ini tetap bertambah iman kita, tetap bertambah takwa kita kepada Allah, dan menjadi orang-orang yang menjadi pilihan dari Allah Subhanahu wa taala, menjadi orang-orang yang hidup dengan ketetapan Allah, yang tidak pernah